Tuh, tadi pagi kan saya ngejemur merpati si Raja Pukul sama si Putra Petir. Tapi kan ketika dicoba itu belum angkat giringan. Kalau merpatinya kita coba seperti ini, giring, itu bisa kita mainkan. Tetapi kalau teman-teman takut untuk mengeluarkan, alangkah baiknya itu dicobanya dipegang dulu ininya. Terus tes seperti ini. Nah, ini kan tuh ke bawah ngelihat, ke atas. Nah, ini udah pasti giring tuh. Nah, cuman belum begitu keras. Jadi setiap hari selalu dicek nih. Seperti ini. Kalau udah yakin nih kelihatannya giring, baru kita lepas seperti ini. Nah, nanti ditambah kalau ada temennya itu biasanya lebih kenceng. Nah, tuh kan. Ini baru sekitar 3 harian. Kurang lah 3 hariannya juga. Nah, terus ini lagi nih, ada lagi. Si Putra Petir ini sama nih, giringinnya sama, waktunya sama, ketika mencabut telurnya sama. Nah, cuman ini hasilnya gimana? Nah, kita coba. Nah, kalau teman-teman belum yakin ketika baru keluar dari dalam kupon, sama ngetesnya seperti ini, teman-teman. Nah, tuh kan ini ngelihat ke atas, kita ke bawahin. Tuh kan ngelihat ke atas lagi. Nah, ini berarti ini giring. Kita lepas. Nah, seperti ini. Jadi kalau baru 1 hari, 2 hari, wajar seperti ini. Tetapi ya, kalau teman-teman mau giringnya lebih bagus, maksimal, lakukan terus sampai merpatinya giring. Nah, ini kan berarti tuh giring. Nah, kalau merpati yang belum giring itu biasanya masih suka berantem. Ini si jantannya tuh. Jadi ini baru angkat giringan, teman-teman, namanya nih. Nah, ini susahnya nih. Kan ini kan udah nih, berarti baru angkat giringan nih, kelihatan. Nah, teman-teman itu jangan berputus asa bahwa merpati teman-teman itu nggak giring-giring. Tetap lakukan terus seperti yang saya bilang di video kemarin itu. Teman-teman lakukan terus nih. Nanti pagi dijemur. Ini kan berarti giringnya kurang. Bukan kurang ya, ini karena baru angkat giringan, teman-teman. Jadi wajar dan normal. Tetapi biasanya kalau merpati saya, kalau di daerah lain atau di tempat lain atau suasana baru itu biasanya giringnya keras. Nggak seperti ini. Apalagi kalau ketika dibawa ke lapangan tuh. Jadi di sini seperti ini karena masih wilayah posisi dalam wilayah kekuasaannya tuh. Jadi kecemburuannya itu belum begitu besar. Nah, saya tangkap saja ya. Nah, kalau merpatinya masih seperti ini, teman-teman jangan terburu-buru untuk melatihnya. Nanti besok lakukan lagi caranya. Di video kemarin itu saya sudah bahas. Jadi jangan langsung dimainkan dulu, sabar. Ini kan berarti udah ada menunjukkan perubahan. Dari hari ke hari itu pastinya ada perubahan, teman-teman. Jadi yang semula nggak ngerespon, terus dilakukan lagi, diulang lagi, jadi respon seperti ini. Terus besoknya lagi dilakukan lagi, nambah ngerespon. Nah, sampai merpati betinanya itu mau bertelur atau mengandung, itu udah pasti giringnya akan keras. Tetapi kalau belum keras bahkan sampai merpati betinanya itu bertelur, itu gimana, Bang? Nggak apa-apa. Jadi nanti setelah bertelur, mengerami, terus cabut lagi telurnya selama 1 minggu, terus lakukan lagi. Biasanya itu 3 kali buangan telur atau 3 kali giringan, nanti akan menunjukkan merpatinya itu menunjukkan giring keras. Jadi setiap merpati itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi nggak semuanya merpati itu sama. Bahkan ini aja nih, kalau menurut saya pribadi, tingkat giringnya itu lebih kenceng si Putra Petir ketimbang si Raja Pukul. Cuman untuk kualitas ketika nanti itu giring maksimalnya itu sama, teman-teman. Jadi ini kan udah giringnya lebih tinggi, ibaratnya lebih agak kenceng lah sedikit. Tetapi si Raja Pukul ini masih kurang. Tetapi nanti ketika hari Kamis, ini otomatis giringnya itu levelnya sama. Sama-sama keras, sama-sama kenceng. Nah, terus tambah hari lagi di hari Jumat, nambah kenceng lagi. Nah, itu sama, selalu sama. Tetapi ketika berbeda itu ketika awal-awal saja. Kalau mendekati mau bertelur, betinaannya itu
kencengnya itu sama, teman-teman. Jadi merpati yang dimainkan itu nggak bisa lama-lama ya. Jadi ada jangka waktunya. Jadi yang paling bagus itu teman-teman harus memiliki merpati betinaan yang tepat bertelur agar siklus giringnya itu bagus, perputaran giringnya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Nanti latihannya terus meningkat sampai siap dilombakan. Yang harus teman-teman lakukan nih di siang hari sekitar jam 1-an nih. Giringnya kan masih kayak gini, jangan dilatih atau diterbangkan dulu nih. Apalagi dibawa ke tempat yang belum pernah dijumpai atau didatangi si merpatinya nih. Kalau merpati yang tidak biasa dilatih, berbeda halnya kalau merpati yang sudah dilatih, jadi nggak bakalan kabur. Nah, ini kan belum giring. Ini kalian simpen di sini. Jadi dikeluarkan dari dalam gupon. Nah, ingat jangan diberi makan dulu, nanti diberi makannya sore hari. Nah, ini sediakan minum saja tuh. Ini memang kelaparan, tadi pagi kan sudah makan nih. Habis jemur itu makan terus kawin. Nah, ini hanya disediakan tempat minum saja. Nah, untuk makannya ini nanti teman-teman, ketika sudah mendekati sore, baru teman-teman sediakan makan. Nah, ini biasanya terjadi kawin. Nah, biarkan kawin, semakin banyak kawin, nanti besoknya tuh giringnya akan semakin meningkat dan bagus. Nah, ini juga sama nih dengan si Raja Pukul. Kita tes lagi untuk memastikan. Malah kenceng tuh kan, jadinya ada sedikit perubahan nih. Nah, tapi kalau kayak gini kan masih jelek nih. Ini mungkin puncaknya besok teman-teman, hari Kamis. Kalau sekarang kan masih hari Rabu nih. Jadi paling besok nih puncaknya, puncak pas giring tuh. Tapi kan udah bagus nih. Kalau saya pribadi ketika giringnya masih seperti ini, apalagi ini kan waktunya itu masih lama, masih 1 hari lagi. Jadi belum ada penghobi juga di lapangan. Jadi nanti kita ngelatih sendirian, udah jangan terburu-buru. Nanti ngikutin jadwal penghobi, jadwal kebiasaan orang-orang melatih atau penghobi melatih di daerah teman-teman. Nah, ini kan nggak ada nih. Otomatis kalau saya bawa ke lapangan pun nggak ada orang. Adanya nanti besok. Nah, ini kan udah giring. Ya paling ya kayak gini lah, olahraga ringan saja dulu. Nah, seperti ini kalau mau. Kalau merpatinya mau, ya udah olahraga ringan seperti ini tuh. Jangan diterbangkan dulu. Tuh. Ini besok udah pasti giringnya keras nih. Tapi waktu pertama dikeluarin ini enggak giringnya. Ini malah lebih bagus dari si putra petir. Nah, tuh seperti ini. Kalau udah menunjukkan kelelahan seperti ini, sudah jangan terlalu banyak. Kita simpan di tempatnya, jadi di kandang. Jangan dimasukkan ke dalam gupon. Nah, seperti ini nih. Biarkan suruh biasanya kawin. Ingat, jangan disediain tempat makan juga. Sediakan hanya tempat minum. Nah, itu kan tuh, merpatinya langsung minum. Tuh, langsung minum. Jadi jangan seharian itu di dalam gupon saja, teman-teman. Tapi kalau teman-temannya punya kesibukan, itu boleh sore hari. Ketika sore hari, jam 4, keluarkan dari dalam gupon, terus beri makan dan minum, terus tunggu sampai kurang lebih 20 menitan. Biarkan di luar seperti itu, agar giringnya bagus. Nah, ini nih biasanya nanti kawin tuh. Ingat, jangan dikasih makan ya, karena tadi pagi kan sudah dikasih makan di video kemarin. Ini udah dikasih makan pagi-pagi tuh, udah dikasih makan sarapan sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau sudah giring itu sudah terbiasa, dalam temboloknya itu nggak terlalu banyak. Jadi ini kan ada nih jagung, cuman nggak terlalu banyak. Jadi nanti kalau kita mainkan itu nanti merpatinya nggak muntah. Kalau kita kebiasaan jam segini dikasih makan, diberi makan merpatinya, alhasil nanti ketika dilatih itu dia kelaparan atau merasa kurang. Kalau ada kacang tanah, kasih kacang tanah sebelum berangkat ke lapangan. Tetapi kalau nggak ada ya sudah, biarkan nanti sore baru dikasih makan. Tetapi ingat, paginya harus sarapan. Sekitar jam 10-an itu harus diberi makan si merpatinya. Kalau ada kacang tanah ya bagusnya kacang tanah 10 butir. Tetapi kalau nggak ada ya jagung aja sedikit. Nah, kita lanjut ini nih. Si jaguar. Nah, kalau jaguar giringnya edan nih. Mana nih jaguar? Nggak mau keluar, betinanya juga takutan.
Tuh responnya. Nanti yang itu juga bakalan seperti ini. Bahkan kalau ini mah nggak digiringin nih. Ini kalau baru pertama keluar, tuh ceplak-ceplak. Ini biasanya ngeluarin kotoran. Ini sepertinya betinanya mau nelur nih. Ininya udah agak besar. Nah, setiap kali habis dikeluarkan dari dalam kupon itu biasanya ngeluarin kotoran. Nah, ini merpati yang ini mah udah lama ya, udah 2 minggu giring terus nih. Giringnya edan nggak habis-habis. Saya juga nggak ngerti nih. Nggak tahu karena saking cocoknya saya menjodohkan dengan ini betinan dari Om Uje, nggak tahu gimana nih. Nggak tahu karakter si merpatinya sampai 2 minggu nih. Si betinanya kan ini masih muda. Jadi bertelurnya itu agak lama. Cuman betina-betinaan yang dari Om Uje itu, yang itu udah nelor, yang sama Raja Pukul, terus sama si Semper Angin juga alhamdulillah sudah nelor. Yang terakhir tinggal ini saja nih, yang belum nelur. Nah ini, saya jodohkan dengan merpati dari pasar nih. Rencananya sih buat giveaway nih, buat kenang-kenangan dari saya buat temen-temen nih, si Jaguar. Nah karena ini giring keras nih, biasanya nih, anggap ini ya udah ini tetap ya hari Rabu, tetapi jangan dibawa ke lapangan dulu teman-teman. Walaupun giringnya sudah sekenceng ini, usahakan di dekat-dekat kandang aja dulu, atau di sini kita terbangkan dekat-dekat untuk peregangan otot. Nah saya juga akan terbangkan di sini. Nah sekalian teman-teman nih, barangkali yang mau tahu, saya juga nih ini untuk mencontohkan saja buat teman-teman nih yang khususnya pemula. Jadi jangan terburu-buru teman-teman. Nggak bisa kita baru melihara merpati dari piikan, terus sudah dewasa, terus mau giring langsung kita latih, itu nggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan khusus. Nah ini tahapan yang pertama nih, teman-teman harus lakukan penerbangan jangan terlalu jauh. Ini anggap saja ini merpati piikan. Ini kemungkinan juga merpatinya nggak terlatih, kelihatan dari cara terbangnya. Cuman giringnya itu sudah bagus. Karena kenapa? Si jantan ini, si Jaguar ini sudah dewasa. Ya udah istilahnya sudah dapat umur. Sedangkan betinanya masih sangat muda. Jadi mungkin si Jaguar ini cinta banget dengan si betinaannya. Nah untuk mempersingkat waktu, saya mau tes saja. Saya terbangkan di sini saja ya teman-teman. Ini biar teman-teman itu bisa mempraktekkan atau mencontohkan ketika teman-teman punya merpati yang seperti ini. Jadi kita nggak usah terburu-buru untuk gabung dengan penghobi lain atau gabung dengan teman-teman untuk melatih bareng. Jangan dulu teman-teman, apalagi kalau merpatinya masih takut ya dengan lingkungan orang. Nah ini pun waktu pertama giring kan ini giring sendiri. Itu sama saya itu takut giringnya, tetapi kalau di kandang itu kenceng. Nah sekarang kan udah menunjukkan perubahan, kayak di kebetinaannya itu sudah mulai, responnya sudah mulai cepat. Nah sekarang saya fokus terbang nih. Jadi setarnya ini kalau di video yang kemarin 3 hari yang lalu itu kurang. Jadi kelihatan tuh ketika dijauhin kurang. Jadi saya mau coba di sini, apakah di sini mau nih. Jadi di sini kan lumayan nih jaraknya dekat. Nanti saya akan terbangkan. Nah, untuk itu kita langsung terbangkan saja. Nah, ini kan nggak ada temennya nih. Jadi perumpamaan ini sendirian nih. Tuh, giringnya sudah bagus. Kenapa saya mau terbangkan di sini saja? Yang pertama itu karena ketika di luar itu giringnya agak berbeda, teman-teman. Karena mungkin belum tahu telur juga nih merpati si Jaguarnya. Nah ini kebetulan ada Adias nih, jadi bisa minta tolong Adias nih, terbangin terbangin jarak dekat aja dulu di situ, mentok situ. Nah untuk pelatihan awal seperti ini. Tuh. Nah ini masih bunyi ya. Tuh. Jadi kalau di sini mungkin banyak merpati, jadi dia nafsunya semakin meningkat. Yuk. Tuh. Ya masih jelek ya. Jadi terbang setarnya itu teman-teman masih kelihatan. Nah, tuh. Masuknya juga belum begitu rapi. Ini nggak apa-apa di sini aja. Jangan buru-buru jauh. Nanti kalau sudah menyapu selarak itu pasti bagus. Ini kalau dilihat sih tembaknya keras teman-teman. Tuh. Udah mulai ke bawah juga nih. Ya nanti
apa coba di luar dah. Janganlah di sini aja nih. Tuh kan udah berbeda teman-teman, ini giringnya terbangnya udah kelihatan nih berbeda nih. Teman-teman bisa cek aja video saya itu sebelum-belumnya aja. Pakai tangan kiri aja nerbangnya biar kelihatan di kamera tuh. Nah. Tuh. Mudah-mudahan kelihatannya. Nah, pelan. Nah. Tuh. Jadi udah menunjukkan tingkat kebagusan ini kalau sudah nelor nih. Si betinanya udah nelor pasti saya jamin nih. Iya, bodak lagi. Suruh lihat dulu nanti ayah gebar biar dia nonjol-nonjol dulu tuh. Nah, biar nggak jatuh. Jadi selalu betinanya itu di bawah, teman-teman, kalau ngelatih perdana nih. Ini anggap saja ini perdana. Wush. Jadi semakin cepat kan ya? Udah beda ya. Agak geser ke sini coba. Sini. Nah. Tuh, jaraknya deket. Nah, ini kan masih kalau udah capek agak sedikit pengen gagal fokus lagi. Tuh, tapi udah bagus sih masuknya ya. Jadi ada peningkatan. Nah, ini kan kalau merpati pasar biasanya iwir-iwir. Tuh, ini mah enggak tuh. Masuk juga ke betinanya, slep langsung. Nah, ini pun enggak terlalu lama kita ngeliat. Tuh, udah menunjukkan bagus nih, mantep. Kualitasnya udah mulai kelihatan nih, teman-teman. Masa nggak mau sih ini? Gratis kok, nggak bayar, tenang aja. Ongkos kirim juga saya yang nanggung. Tuh. Ini jadi untuk pembatas. Jadi kalau di luar itu nanti adiasnya juga tambah lagi tuh. Nah iya kayak gitu bener. Tadi udah bagus tuh nerbanginya. Adiasnya agak ke sini pisan, agak ke sini geser. Nah. Tuh, ya udah mulai bagus. Waktu kemarin kan kemarin tuh masuknya gini, teman-teman. Nah, kalau sekarang udah mulai nyeruduk nih. Jadi udah menunjukkan tingkat bagus. Kebetulan tadi paginya juga udah mulai saya urus nih. Jadi udah mulai saya jemur. Jadi alhamdulillah tuh. Padahal baru sehari saya ibaratnya rawat lah. Gimana kalau dirawat sama teman-teman nih? Pasti yang lebih semangat lagi. Kalau saya kan ada banyak nih merpatinya. Jadi ya nggak semuanya bisa kepegang. Capek juga. Tuh, udah pasti bagus teman-teman ini. Jadi coba ya. Oh ya ditarik. Ada saya geser lagi kayak tadi. Nah. Tuh. Ini tembaknya pasti keras, jamin ya. Ini tembak keras nih. Tembak keras, giring keras, cocok buat teman-teman nih. Yang ada ya teman-teman tuh yang nge-DM saya di Instagram. Bang, saya DC-in terus, Bang. Nah, kalau ini kemungkinan kalau untuk lomba ya tenaganya kurang nih. Apalagi kalau yang udah ngerti sama burung. Tetapi kalau anak seusiaan seadias ini berani nih. Ini kalau sama teman-teman adias juga berani nih, burung-burungnya nih berani diadu kalau yang ini. Jamin. Ini untuk mental kemarin saya udah tes, mentalnya bagus. Tapi bukan tes gandeng. Jadi ketika dibekurin si betinanya itu dia marahnya itu bagus. Nah, ini udah berapa kali ya banyak bisa nak. Nah, jadi jangan terlalu capek juga. Tapi nggak apa-apa sih, ini giringnya habis juga. Soalnya giringnya nggak habis-habis. Nah, ini udah cukup, Pak. Napasnya itu belum terlalu terbentuk. Saya belum sempat beli ramuan nih. Nanti saya buatin video cara memperbaiki pernapasan merpati agar napasnya panjang. Nah, ini kan cepet ngongok nih. Cuman alhamdulillah baru proses 1 hari lah. Tadi pagi ya. Iya tadi pagi lah. Tadi pagi tuh saya coba jemur nih. Jemur nggak terlalu lama, baru setengah jam karena ini posisinya giring. Jadi kalau merpati yang sedang giring jemurnya jangan lama-lama teman-teman. Karena kan ini mau dilatih nih. Kalau kelamaan itu nanti badannya bakalan kurus kering. Kurus nggak bagus tuh badannya. Ini karena merpatinya juga mungkin belum kelatih ya. Badannya masih agak kasar, belum ngebentuk. Nanti mungkin juga saya akan beri beras merah leh. Saya akan kasih makannya beras merah nih mungkin. Kalau kondisi badannya seperti ini terus,
Tetapi ya udah ada perubahan sih, nggak terlalu kasar nih jadinya. Hampir mirip dengan Neros ya. Nah kayak gini juga bisa nih. Tuh. Waktu kemarin kan dia belum ke mendaratnya, belum ke betinaannya. Tuh kalau sekarang sudah nih, sudah bagus. Tuh. Udah mantep nih teman-teman. Tuh. Jadi udah menunjukkan perubahan. Nah, untuk agar besoknya ini kan mau dimainkan lagi nih. Mau saya latih lagi di sini jarak dekat-dekat atau nanti tambah jarak keluar bisa nih. Jadi hari ini latihannya cukup segini teman-teman. Nah udah, ini jangan diituin lagi tuh. Ini ingat, kalau parunya masih ngebuka seperti ini jangan itu dulu, jangan dikasih minum dulu atau dimasukkan ke dalam kandang dulu. Nah untuk kalau saya pribadi itu biasanya saya memasukkannya ke sini betinaannya. Terus nih teman-teman juga bisa mengikuti ya. Nah ini hanya sekedar berbagi ilmu saja teman-teman, barangkali ada yang belum paham atau belum mengerti ya. Tapi kalau yang para penghobi sih, yang sudah senior pasti udah tahu. Nah ini kan biasanya kakinya panas teman-teman, jadi kita dinginkan dulu. Ingat jangan diberi minum dulu nih. Ini kalau bisa pegang sih teman-teman, bisa rasakan ini suhu tubuhnya sangat naik tinggi. Ya anget lah, panas. Apalagi kakinya. Nah kita celupkan seperti ini nih, tuh. Ini biasanya parunya langsung nutup. Nah ini juga untuk apa? Memperpanjang napas juga. Untuk mengolah pernapasannya ini karena lagi giring ya, jadi merpatinya nggak mau diem nih. Sampai panasnya itu hilang. Jadi terus lakukan tuh. Atau kalau kita nggak bisa nentuin gimana sih dinginnya atau enggak, ya sampai parunya ngetutup aja tuh. Kan ini kan udah ngetutup tuh, udah nggak terlalu kayak tadi pas habis dilatih. Nah kalau di lapangan itu biasanya kan karena kita minim air, jadinya pakai semprotan sampai ininya basah. Nah terus ini nggak mau diem bener-bener nih. Udah tenang dulu, sabar. Nah bagian dada sininya nih tuh, ininya dibuka, terus kita kasih air sedikit nih seperti ini nih. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan giring keesokan harinya teman-teman. Untuk menghilangkan kelelahan juga, kelelahan otot. Kan tadi kan habis diterbang-terbangkan. Nah ini setelah udah bisa dilepas. Nah itu ajaib kan ya. Nah teman-teman bisa perhatikan tuh, setelah saya cuci kakinya atau saya basahin kaki berikut bagian dadanya tuh, jadi parunya itu ngebukanya nggak lebar pisan, masih ngebuka, cuman udah nggak lebar kayak tadi pas berhenti tuh. Nah ini fungsinya untuk mengembalikan tenaga atau memulihkan kondisi tubuhnya agar prima kembali. Nah biasanya kalau saya di lapangan itu saya akan melakukan season kedua setelah 15 menit. Jadi setelah ini nih, kita nunggu 15 menit. Nah, 10 menit itu kita beri minum. Nah, ingat kalau posisi sedang latihan, ketika di lapangannya, jangan dibatasi teman-teman. Jadi biarkan merpatinya itu minum sekenyang-kenyangnya. Cuman biasanya kalau merpati yang sedang giring minumnya sedikit karena dia buru-buru nih. Buru-buru ke betinaannya saja. Bahkan kadang ada yang nggak minum. Kalau nggak minum ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu 15 menit, istirahat sejenak sambil diliatin nih kondisinya, apakah sayapnya turun atau gimana. Nah, ini kan sayapnya masih berada di atas semua, berarti masih bisa kita lakukan season kedua. Cuman kan takutnya ini barangkali karena ini merpatinya belum terlatih juga. Saya juga baru ini coba-coba nih, mau saya latih dulu karena saya sambil nunggu teman-teman yang memenuhi syarat, benar-benar memenuhi syarat. Sambil saya melatih si jaguarnya, jangan sampai salah orang lagi. Karena satu, saya sayang banget kalau sampai ini jatuh ke tangan yang salah, bahkan sampai nggak dirawat. Karena ini bagus nih untuk indukan, bagus. Kalau untuk dilatih ya nantinya alhasil tenaganya kalau ketemu merpati yang muda ini bakalan habis sama yang muda.
otomatis tenaganya akan gimana ya, mentok, nggak seperti merpati muda. Karena ini merpatinya sudah cukup umur, kan kita ngelatih hampir kalau itu sampai 8 giringan. Nah, usianya berapa ini? Sayanya juga belum tahu ini usianya berapa, bingung juga ya kalau mau saya latih atau mau ini coba tes gandeng juga saya masih bingung untuk mencari tenaganya. Dikhawatirkan nanti udah saya ngelatih susah payah, ternyata merpatinya sudah tua. Jadi kalau untuk melawan satu atau dua burung dia mampu, nah setelah burung kedepannya ya dia pasti bakalan kalah tenaga. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.